Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Islam, yaitu masih dalam tema akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. Anak-anak silahkan simak video yang berikut ini ya. Minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang apa itu sikap jujur dan tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang hidup bersih, kemudian hidup disiplin, dan hormat terhadap sesama anggota keluarga. Mari kita simak bersama pembelajaran yang berikut ini ya. Yang pertama yaitu hidup bersih. Apa yang anak-anak lakukan jika kita ingin hidup sehat? Yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan badan kita, menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, anak-anak di rumah untuk menjaga kebersihan, yang pertama yang bisa dilakukan, yang pertama apa? Yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan air yang bersih dan suci. Kemudian jangan lupa juga menggosok gigi dengan pasta gigi. Nah, anak-anak ketika masuk kamar mandi, maka ketika masuk yang didahulukan adalah kaki yang kiri. Kemudian nanti kalau sudah selesai, ketika keluar dari kamar mandi, maka mendahulukan kaki yang kanan. Nah, anak-anak harus selalu menjaga kebersihan badan dan kebersihan lingkungan ya. Menjaga kebersihan lingkungan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kenapa kita harus menjaga kebersihan? Agar hidup kita selalu sehat. Kemudian kebersihan adalah sebagian dari iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebaliknya, kita harus menghindari dari hal-hal yang membuat badan kita atau lingkungan kita menjadi kotor, karena lingkungan yang kotor akan mendatangkan penyakit. Kemudian hidup tidak nyaman, kemudian kita dijauhi teman-teman. Nah, jadi anak-anak sekalian tetap selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua yaitu hidup disiplin. Apa hidup disiplin? Hidup disiplin yaitu taat pada peraturan. Nah, di manakah kita harus taat peraturan? Taat peraturan kita harus lakukan di mana saja kita berada. Misalkan kalau di rumah kita bangun jam 4:30 pagi untuk sholat subuh. Nah, kita harus disiplin ya. Kemudian misalnya sholat di awal waktu. Nah, anak-anak semuanya harus disiplin sholatnya di awal waktu, bukan di akhir waktu. Atau anak-anak semuanya diberikan tugas oleh ustadz dan ustadzah. Maka sebagai anak yang disiplin, mengerjakan tugasnya sesuai waktunya atau menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, anak-anak yang disiplin nanti akan disayang sama Allah, disayang sama Rasulullah, kemudian disukai oleh teman-teman. Jadi kita harus membiasakan hidup disiplin. Nah, yang terakhir yaitu kita harus saling hormat terhadap sesama anggota keluarga. Nah, siapa itu anggota keluarga? Anggota keluarga adalah orang yang tinggal bersama di rumah kita. Nah, coba anak-anak sebutkan siapa aja yang tinggal
bersama di rumah kita. Yang pertama ada ayah, yang kedua ada ibu, kemudian ada kakak, ada adik, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu disebut sebagai anggota keluarga. Nah, kita sebagai anak yang soleh atau solihah harus selalu hormat terhadap anggota keluarga, terutama kepada kedua orang tua kita, karena mereka yang selalu menjaga kita, selalu menyayangi kita. Maka kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita, harus patuh terhadap mereka. Kemudian kita juga harus menyayangi adik kita dan kakak kita. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita menghormati kepada orang tua kita atau anggota keluarga? Gimana caranya? Caranya yang pertama yaitu kalau kita berbicara dengan mereka, kalau kita berbicara kepada orang tua kita harus dengan sopan santun, dengan bahasa yang baik, tidak boleh dengan suara yang keras, apalagi marah-marah. Kemudian kita juga harus menghormati anggota keluarga yang lebih tua dari kita, misalkan kakak kita, nenek kita, kakek kita. Jadi kita harus menghormati yang lebih tua dari kita. Kita juga harus menyayangi mereka yang lebih muda, misalkan kepada adik kita. Kita harus menyayangi mereka, tidak sering bertengkar dengan adik kita. Nah, itulah cara kita menghormati anggota keluarga. Jadi nanti anak-anak di rumah dipraktekkan ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, tapi harus berbicara dengan lemah lembut. Kalau diajak bicara harus mendengarkan dengan baik. Atau anak-anak nanti lewat di depan orang tua, maka harus mengucapkan permisi. Kemudian tidak boleh lari-lari, harus berjalannya pelan-pelan. Itulah cara kita menghormati anggota keluarga di rumah kita.